Apa kamu merasa hidup ini seperti rekaman yang diputar berulang-ulang? Setiap tahun, Anda membuat resolusi baru, berjanji untuk berubah, bertekad untuk jadi lebih baik. Tapi entah kenapa, hasilnya selalu sama. Tagihan masih menumpuk, hubungan tetap renggang, dan impian besar itu cuma jadi pajangan di kepala. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda kembali ke titik awal. Anda mungkin sudah membaca puluhan buku motivasi, ikut seminar mahal, atau dengerin podcast pengembangan diri sampai telinga panas. Anda tahu apa yang harus dilakukan, punya niat yang kuat, bahkan mungkin sangat cerdas dan berbakat. Tapi kok ya, gini-gini aja. Percayalah, Anda tidak sendiri. Jutaan orang merasakan hal yang sama. Dan hari ini, saya akan membongkar rahasia terdalam yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita semua. Sebuah rahasia yang bukan tentang keberuntungan, bukan tentang bakat, tapi tentang sesuatu yang lebih fundamental dari itu semua. Sesuatu yang jika Anda pahami dan terapkan, akan mengubah segalanya dalam hidup Anda. Menguak misteri, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup Anda? Selama ini kita sering berpikir bahwa kita yang mengendalikan hidup kita. Setiap pagi, kita bangun, membuat keputusan, dan bertindak. Tapi, bagaimana jika saya bilang, sebagian besar dari apa yang Anda lakukan setiap hari itu bukan keputusan sadar Anda? Serius, penelitian dari Universitas Duke yang mengguncang dunia psikologi membuktikan bahwa lebih dari 95% perilaku kita itu adalah kebiasaan otomatis, bukan tindakan yang kita pikirkan matang-matang. Contohnya, Anda menggosok gigi dengan cara yang sama setiap hari, memakai sepatu dengan urutan yang sama, atau bahkan cara Anda bereaksi terhadap masalah keuangan atau hubungan. Ini semua terprogram. Pernahkah Anda memerhatikan bagaimana Anda panik setiap kali melihat saldo rekening menipis, meskipun Anda tahu itu bukan masalah besar? Atau bagaimana Anda selalu memilih makanan yang sama saat lapar, padahal Anda sudah berjanji untuk makan sehat? Itu semua karena paradigma Anda. Apa itu paradigma? Mari kita buat sederhana. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah komputer super canggih. Nah, paradigma ini adalah sistem operasi Anda. Windows, Mac OS, Android, apapun itu. Sistem operasi ini berisi program-program mental tak terlihat yang mengendalikan hampir semua perilaku Anda. Program ini tertanam sejak kita kecil, dari orang tua, lingkungan, sekolah, bahkan tontonan favorit kita. Sering dengar kalimat seperti, uang itu sulit dicari, orang kaya itu jahat, ngapain mimpi tinggi-tinggi nanti jatuh sakit. Nah, kalimat-kalimat itu, kalau diulang-ulang, tertanam dalam sistem operasi mental Anda sampai jadi identitas. Jadi meskipun secara sadar Anda tahu, saya berhak bahagia dan kaya, program lama Anda tetap akan menarik Anda kembali. Coba jujur, berapa kali Anda mencoba hal baru dan tiba-tiba ada suara di kepala Anda yang berbisik, ini bukan untuk saya tidak bisa, atau saya selalu gagal. Itulah suara paradigma lama Anda. Suara itu bukan suara Anda yang sebenarnya, tapi suara dari program usang yang mencoba menahan Anda di zona nyaman yang sebetulnya tidak nyaman itu. Contoh ringan tapi menohok, si jamur di dinding dan karet gelang jutawan, supaya lebih gampang dicerna. Mari kita ambil contoh. Contoh 1, si jamur di dinding. Bayangkan Anda punya dinding rumah yang berjamur parah. Anda kesal, lalu memutuskan untuk mengecat ulang dinding itu dengan warna paling cerah. Terlihat bagus kan? Tapi tak lama kemudian, jamur itu kembali muncul. Kenapa? Karena Anda hanya mengubah permukaan, mengecat dindingnya. Anda tidak mengatasi sumber masalahnya, yaitu kelembaban di balik dinding. Nah, hidup kita itu seperti dinding berjamur tadi. Kita mencoba mengubah perilaku luar, jadi lebih rajin, lebih hemat, lebih sabar. Tapi kalau program mental, kelembaban, kita tidak berubah, jamur lama, masalah lama, akan selalu kembali. Ini seperti mencoba menjalankan aplikasi terbaru yang butuh spesifikasi tinggi di komputer jadul.
Ya jelas nge-lag atau crash. Contoh 2, karet gelang jutawan. Pernah dengar cerita orang yang mendadak kaya raya, misalnya menang lotre ratusan miliar, tapi dalam beberapa tahun, uangnya habis begitu saja? Bahkan ada yang malah terlilit masalah baru, seperti skandal atau tragedi keluarga. Ini bukan kebetulan atau kutukan. Ambil contoh Jack Whittaker, pemenang Powerball lebih dari 300 miliar rupiah. Dalam beberapa tahun uangnya habis, dia terjerat skandal, dan keluarganya mengalami tragedi. Kenapa? Karena paradigmanya masih diprogram untuk kekurangan, bukan kelimpahan. Bayangkan uang itu seperti bola, dan pola pikir Anda adalah karet gelang yang terikat di pergelangan kaki Anda. Bola itu, uang, bisa melesat jauh, tapi karet gelang itu, pola pikir lama, akan menariknya kembali ke tempat semula, ke zona kekurangan Anda. Ini sungguh membuka mata, bukan? Apakah Anda pernah merasakan karet gelang ini menarik Anda kembali ke pola lama? Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. 2 jalan menuju transformasi sejati, mana yang Anda pilih? Jadi, bagaimana kita bisa mengubah sistem operasi mental yang sudah tertanam bertahun-tahun ini? Tenang, ada kabar baik. Hanya ada 2 cara yang terbukti ilmiah untuk mengubah paradigma Anda. Dampak emosional yang sangat dalam. Ini bisa berupa kehilangan besar, trauma, atau kejadian tak terduga yang mengguncang Anda dari dalam dan memaksa Anda berubah. Cara ini memang bisa efektif, tapi jelas tidak bisa diandalkan, seringkali menyakitkan, dan meninggalkan bekas luka. Kita tidak bisa berharap atau menunggu ini terjadi. Pengulangan ide baru secara konstan dan terjadwal. Ini adalah cara yang aman. Bisa Anda mulai sekarang dan ada dalam kendali Anda. Ini adalah proses menulis ulang kode mental Anda, kata demi kata, keyakinan demi keyakinan, kebiasaan demi kebiasaan. Kekuatan super yang sering diremehkan. Pengulangan dengan niat. Banyak orang bilang, saya sudah coba mengulang-ulang afirmasi, tapi kok nggak ada perubahan. Nah, di sini letak kuncinya. Pengulangan bukan sekadar mengucapkan tanpa makna. Anda harus mengulanginya dengan niat, dengan perasaan, dengan fokus penuh. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan menata ulang jaringan saraf berdasarkan pengalaman yang diulang. Ketika Anda terus-menerus mengulang gagasan baru yang bertentangan dengan kepercayaan lama, Anda sedang memperkuat koneksi saraf baru di otak Anda. Seiring waktu, koneksi ini jadi sangat kuat sampai ide baru itu jadi perilaku otomatis. Ini seperti Anda belajar naik sepeda. Awalnya jatuh bangun, tapi karena diulang terus, akhirnya bisa otomatis dan lancar, bahkan sambil melamun. Otak kita juga begitu. Apa yang Anda ulang, itulah yang akan jadi identitas Anda. Mengapa penting untuk mengulang, bahkan jika terasa aneh atau tidak berhasil? Begini, Anda tidak menyikat gigi sekali lalu berharap gigi bersih selamanya, kan? Anda tidak ke gym seminggu lalu berharap punya tubuh impian. Lalu, kenapa Anda berharap perubahan mental selesai dalam beberapa hari? Program lama Anda sudah terinstal bertahun-tahun dan diperkuat setiap hari. Jadi, untuk menanam ide baru, Anda harus menyiramnya setiap hari dan melindunginya sampai berakar kuat. Rahasia dari Bob Proctor, mendengar ratusan kali. Saya teringat kisah inspiratif dari Bob Proctor, salah satu mentor pengembangan diri legendaris. Dia bercerita saat pertama kali mendengarkan audio The Strangest Secret dari Earl Nightingale. Awalnya dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia tahu ada sesuatu yang kuat di sana. Dia mulai mendengarkan audio itu setiap hari, kadang 2 atau 3 kali sehari. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendengarkan berulang kali, tiba-tiba suatu pagi saat dia membaca buku yang sama, dia melihat sebuah kalimat yang selalu ada di sana. Tapi kali ini maknanya menohok sampai ke tulang. Dia menyadari bahwa bukan halamannya yang baru, tapi persepsinya yang berubah, karena dia sudah mengulang isinya ratusan kali. Itulah yang terjadi ketika Anda mengulang. Sedikit demi sedikit, ide-ide baru itu masuk dan menetap. Dan saat Anda sadar, Anda mulai merespon situasi lama dengan cara baru. Ini adalah transformasi yang diam-diam,
seperti menumpuk batu bata setiap hari sampai sebuah rumah megah berdiri. Ketika rumah itu selesai, Anda bahkan tidak ingat pernah hidup tanpa atap. Sudah siap untuk mulai menumpuk batu bata pikiran baru Anda? Apa satu ide baru yang ingin Anda ulang setiap hari? Tuliskan di kolom komentar. Wisutekan paling dahsyat, keputusan sejati. Semua perubahan dahsyat dalam hidup selalu dimulai dari satu hal, keputusan. Tapi bukan keputusan biasa, bukan sekadar mungkin saya harus, atau sepertinya saya akan. Keputusan sejati itu melibatkan tindakan, komitmen total, dan pengulangan setiap hari. Ini adalah keputusan yang membakar jembatan di belakang Anda. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada pilihan lain. Saya teringat ketika saya memutuskan akan membangun perusahaan global. Saat itu, saya tidak punya sumber daya, tidak punya tim, tidak punya pendidikan formal yang relevan. Yang saya punya hanyalah keputusan. Keputusan itu mengubah cara saya berpikir dan bertindak, menarik orang yang tepat, ide-ide brilian dan peluang tak terduga. Masalahnya banyak orang membuat keputusan, tapi cepat berubah pikiran saat ada hambatan, kritik, atau keraguan. Mereka kembali ke zona nyaman, mengkhianati diri sendiri, dan akhirnya terjebak dalam siklus kekecewaan. Berapa kali Anda berjanji untuk menabung, belajar hal baru, memulai proyek impian, atau menjaga kesehatan, tapi berhenti di tengah jalan? Itu bukan karena Anda lemah. Itu karena Anda belum membuat keputusan yang tegas, jelas, dan diulang-ulang setiap hari. Napoleon Hill, setelah meneliti orang-orang sukses selama puluhan tahun, menemukan satu kesamaan. Mereka membuat keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan sangat perlahan atau tidak sama sekali. Sementara orang yang ragu-ragu akan menunda, terlalu banyak berpikir, dan akhirnya tidak memutuskan apapun. Dan ingat, tanpa keputusan, tidak ada gerakan. Tanpa gerakan, tidak ada kemajuan. Anda tidak butuh waktu lebih banyak. Anda tidak butuh motivasi lebih. Anda hanya perlu membuat keputusan dan mengulanginya setiap hari sampai itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda. Ingat ini baik-baik. Identitas adalah takdirmu. Mungkin Anda berpikir, saya tidak punya waktu untuk ini sekarang, atau saya sudah terlalu tua, atau saya tidak cocok. Hati-hati. Itu semua adalah alasan dari paradigma lama Anda yang mencoba menahan Anda tetap di tempat. Saya sendiri sudah berusia 80-an tahun, tapi punya energi yang jauh lebih besar dari banyak orang berusia 30-an. Bukan karena genetik, tapi karena pikiran saya tetap hidup, aktif, dan terarah. Saya tidak pernah berhenti belajar dan membuat keputusan. Setiap keputusan baru memberi saya vitalitas, kejelasan, dan tujuan. Anda punya kekuatan untuk menulis bab berikutnya dalam hidup Anda dengan satu keputusan. Tapi keputusan itu harus tegas, harus berkomitmen, dan harus dipertahankan setiap hari dengan tindakan yang memperkuat siapa Anda sedang menjadi. Disinilah pengulangan menjadi sangat penting. Tanpa pengulangan, keputusan itu akan menjadi dingin, dan Anda akan kembali ke diri lama Anda. Jadi inilah undangan saya untuk Anda. Pilih sekarang apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Tuliskan itu, nyatakan itu, bayangkan itu setiap hari seolah sudah nyata, dan jalani itu dalam pikiran Anda. Choice Anda mengulanginya cukup sering. Suatu saat, dunia luar akan selaras dengan apa yang telah Anda bangun di dalam diri Anda. Saat itu tiba, Anda tidak akan bertanya apakah ini berhasil, tapi Anda akan tersenyum dan berkata, "Aku telah memutuskan dan membangun ini." Inilah kebebasan, kekuatan, dan hidup sesungguhnya. Ingat, tidak ada yang berubah sampai Anda mengubah apa yang berulang dalam diri Anda. Jika Anda merasa ada sesuatu yang beresonansi dalam diri Anda, seolah sebuah potongan puzzle akhirnya terpasang dengan benar, jangan berhenti di sini. Klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video pencerahan berikutnya. Berikan like jika video ini bermanfaat dan share ke teman atau keluarga yang Anda rasa butuh pencerahan ini. Saya yakin, bersama-sama kita bisa membangun kehidupan yang kita impikan.
Mari kita berjalan bersama menuju versi terbaik dari diri kita.